kawan Grego semua. Kembali lagi bersama Komses Gregoris Agung, bersama saya Felis, Saya Titus. dalam acara Great Post Gregorius Podcast. Nah teman-teman, karena podcast kemarin kita sudah bahas tentang Valentine, hari ini kita mau bahas apa sih, Vel? Hari ini kita bakal bahas tentang masa prapaskah nih tuh. Oh, masa prapaskah. Nah teman-teman, untuk pembahasan masa prapaskah kali ini kita kedatangan bintang tamu menarik nih, yaitu Romo Dias. Yeay. Selamat malam. Halo Romo. Ya. Romo, saya langsung aja nih ya Mo ya. Oke. Karena siap. sekarang tuh lagi masanya prapaskah Mo. Ya. Kan kemarin kita udah melewati pertama kali masa prapaskah itu kan dimulai dengan Rabu Abu. Betul. Kenapa sih Mo? Rabu Abu itu harus jadi hal yang pertama kali kita mulai sebelum masa prapaskah. Ya, baik. Kenapa Rabu Abu? Ya, Rabu Abu kita mengawali masa prapaskah dengan menandai diri dengan abu ya. Bagaimana perhitungannya ya, kita masa prapaskah itu berapa hari? 40 hari. Ya, dalam gereja Katolik 40 hari masa prapaskah. Maka dihitung dari hari raya Paskah itu kita hitung mundur 40 hari ya, dan itu jatuh di hari Rabu. Jadi meskipun tanggalnya berbeda, bulannya berbeda, tetapi pasti selalu jatuh di hari Rabu. Maka menjadi awal masa prapaskah kita, 40 hari masa pantang dan puasa kita, begitu. Oh, jadi pakai hitungan Iya, ini, betul. Tapi nggak pakai hitungan matematika kan? Iya, Itu beda hitungannya lagi, 40 hari lah, itu tadi ya, 40 hari dihitung mundur dan pasti akan jatuh di hari Rabu Abu. Maka setiap Rabu Abu itu, disitulah kita mengawali masa prapaskah kita. Oke, jadi pelajaran baru buat saya nih Ya. ya, Wo ya. Terus saya juga mau tanya nih, Rabu Abu, kan namanya abu nih, Mo. Kenapa sih harus pakai abu? Dan kenapa kita tuh saat mendapatkan abu ini di dahi, kenapa harus salib, Mo? Kenapa nggak gambar-gambar lain gitu, Mo? Oke, kenapa nggak gambar lain ya? Mau gambar apa ya kalau dibuat dari abu ya? Ya bisa kan bundar, Kita ikan. goras juga bisa. Segitiga Ya, ya. boleh kan? Mengapa menggunakan abu ya, kita Rabu Abu ya, Ash Wednesday, kita menggunakan abu sebagai simbol ya. Pertama, simbol penyesalan ya. Dalam perjanjian lama mereka menggunakan abu sebagai simbol penyesalan, menaburkan abu di atas kepala ya, atau mereka duduk di atas abu ya, sebagai simbol penyesalan kita. Nah, abu itu juga melambangkan pertobatan tadi. Nah, maka karena masa prapaskah adalah masa pertobatan, dan tentu dalam pertobatan itu kan harus ada penyesalan ya. Iya, Nah, makanya simbol abu itu kita pakai, kita gunakan untuk menandai saya menyesal, saya mau bertobat, maka dengan menandai diri dengan abu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, abu itu juga menyimbolkan ya, kita ini berasal dari abu, dari debu ya. Maka ketika imam atau prodiakon memberikan abu, kan ada kata-katanya ya, masih ingat nggak apa ketika Rabu Abu kemarin? Bertobatlah dan percayalah kepada Betul. Injil. Bertobatlah dan percayalah pada Injil ya. Ketika kita diberikan abu, itu ajakan untuk bertobat ya. Tadi yang simbol pertama maknanya pertobatan. Dan yang kedua, ketika diberikan abu ada juga rumusan yang lain selain rumusan tadi itu. Kita berasal dari debu dan kembali menjadi debu ya. Artinya ya, kita ini adalah debu tanah ya. Di mata Tuhan ya, kita berasal dari debu tanah dan kita akan kembali jadi debu tanah. Artinya ya, kita tidak usah sombong ya. Kamu ini berasal dari debu, maka segala kelemahan kita, segala kekurangan kita ya karena kita ini berasal dari debu. Dan nanti kita mati pun akan menjadi debu juga, menjadi debu tanah juga. Itu makna kedua ketika kita menerima
abu bahwa kita disadarkan kita makhluk yang lemah tanpa Tuhan, kita yang berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu ya. Makna pertobatan dan penyesalan dan makna bahwa kita berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Kalau misalkan nih kita udah dapet abu, kira-kira kita harus jawab apa sih, Ma? Kita harus menjawab ya tentu saja amin ya, ketika kita diberikan abu ya kita menjawab amin. Amin itu artinya kita mengakui, menyetujui ya. Sama seperti kita menerima tubuh Kristus ya. Tubuh Kristus, amin. Artinya kan kita mengamini, mengiyakan, menyetujui bahwa yang saya sambut ini tubuh Kristus. Begitu pula ketika kita diberikan abu, bertobatlah dan percayalah pada Injil, amin. Ya, saya mengamini, saya harus bertobat, saya harus percaya pada Injil. Tadi belum terjawab, mengapa salib? Mengapa tanda salib ya? Ya tentu saja karena itu tanda kemenangan kita ya, tanda kemenangan Kristus. Dan ini yang nanti akan kita kenangkan pada saat Jumat Agung ya. Yesus disalib dan setelah ia wafat disalib, ia bangkit dan kita rayakan pada hari raya Paskah. Maka tanda salib di dahi itu menandakan ya salib Kristus yang kita imani, yang akan kita kenangkan pada saat Jumat Agung dan akan kita rayakan kebangkitannya pada hari raya Paskah setelah 40 hari kita berpuasa, bertobat, berpantang tadi itu. Jadi ya pasti membuatnya tanda salib, nggak mungkin tanda-tanda yang lain ya. Tapi mungkin ya ada juga yang prodiakon atau imam yang membuatnya besar-besar ya. Ada juga yang terlalu kecil ya, ada yang kecil juga. Jadi ketika Rabu Abu itu di medsos itu biasanya ada meme-nya ya, ada salib Tau, ada salib Andreas ya, yang tanda silang ya, mungkin ada salib yang memang besar ya, ada salib yang kecil. Jadi ada banyak macam bentuk-bentuk salib dibuat meme-nya di medsos biasanya ketika Rabu Abu itu. Kayak ada yang tanda tambah gitu. Ada ya, betul. Ada macam-macam ya, ada meme-memnya yang menunjukkan ya memang ketika diberi abu ya ada berbagai macam. Ada yang bentuknya seperti salib Tau saja, hanya bentuk T ya karena nggak kelihatan. Ada yang memang salibnya besar sekali ya, ada yang sambil selfie mereka menunjukkan ya salibnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan bentuknya agak berbeda itu memang karena hubungannya dari para prodiakon Iya, atau romo biasanya gitu ya? prodiakon atau romonya ya kadang kan juga Karena kebanyakan umat juga. betul, ada banyak umat juga ya ketika memberikan abu mungkin ada yang kurang abunya sehingga terlalu tipis atau ada yang pas dapat ngambil abunya banyak sehingga terlalu tebal ya, macam-macam ya. Tetapi pada prinsipnya sebetulnya itu menyimbolkan ya tadi itu kita mau menyesal dan kita mau bertobat. Maka abu itu menjadi simbol pertobatan kita pada Rabu Abu. Dan ya biasanya pada Rabu Abu inilah umat Katolik ya kemudian berbondong-bondong ke gereja ya, yang mungkin hari Minggu jarang ke gereja ya, nggak pernah kelihatan, tapi pada saat Rabu Abu tiba-tiba membludak. gereja penuh, membludak ya, parkiran penuh, lalu kemudian tempat duduk juga penuh ya, karena pada Rabu Abu itulah kemudian mereka mau bertobat lagi ya, setelah itu mungkin lupa lagi ke gereja lagi ya. Karena kan prinsipnya napas. Iya, Katolik mungkin KTP. Katolik KTP. mungkin nanti pada saat Pekan Suci Minggu Palma baru datang lagi ke gereja, atau pada saat Paskah lagi ya. Waduh, tadi. lebih banyak lagi ya, Bu. Nah, itulah yang terjadi ya, bahwa ya umat Katolik memang menandai diri dengan abu, ingin bertobat ya, tetapi setelahnya mungkin lupa akan pertobatannya ya, baru pada saat hari raya kemudian datang lagi. Ini yang harus kita ingat ya, untuk umat semua, sobat Grego, ya kita ke gereja jangan hanya Natal dan Paskah ya, jangan hanya jadi Katolik
KTP Jangan ya. hanya Katolik napas. Jangan hanya Katolik napas ya. Kita ke gereja ya setiap minggu kan, dalam 5 perintah gereja kan ada ya. Iya, ada. Itu dalam 5 perintah gereja jelas di situ tertulis ya, ke gereja itu ya kita harus merayakan setiap minggunya. Gitu. Dengar tuh guys. Jangan napas ya guys ya. Katolik KTP juga. Dengan Katolik KTP itu lebih parah lagi. Hanya di KTP Katolik tapi nggak pernah ke gereja misalnya, nggak pernah berdoa ya. Nah, maka ya jadilah Katolik yang baik ya, Katolik yang setegar batu karang ya. Jadi ada masalah apapun ya saya tetap ke gereja, saya tetap beribadah, Pelayanan juga saya ya, tetap pelayanan. Itulah yang diharapkan Katolik yang setegar batu karang itu. Udah jelas belum, Vel? Udah. Siapa tahu keluar di ulangan agama, Vel. Oh iya, boleh. Terima kasih ya, Bu ya. Nah, Romo, saya mau nanya nih tentang pemberian abu. Kalau misalnya kita udah nerima abu pada minggu pagi jam 7-an gitu, apakah kita bisa menerima abu di minggu jam 10-an gitu atau jam 5? Oke, baik. Kalau sudah menerima abu 1 kali, apakah boleh menerima abu kedua kalinya? Ya, pada prinsipnya kita melihat motivasinya dulu ya. Kalau motivasinya tadi ya saya cuma pengen ke gereja lagi biar menerima abu lagi ya kurang ya. Buat apa cukup 1 kali ya. Tetapi kalau memang motivasinya ya saya tadi di misa pertama saya bertugas gitu. Lalu kemudian di misa kedua ternyata saya bisa bertugas lagi, diminta bertugas lagi, atau ya saya mau jadi umat saja karena ketika bertugas ya saya tidak fokus misalnya, ya sudah nggak apa-apa gitu menerima lagi. Tapi juga kita harus mengikutinya dari awal gitu. Selama kita mengikuti dari ritus pembuka sampai dengan ritus penutup ya kita mengikuti dari awal gitu. Jadi fine-fine aja. Fine-fine gitu ya. aja, nggak apa-apa. Komuni pun juga sama. Misa pertama saya sudah terima komuni, lalu kemudian misa kedua saya bertugas lagi. Ya saya mau sambut komuni lagi tidak apa-apa juga. Ya yang penting mengikuti dari awal ya, dan intensinya jelas ya karena saya bertugas dan saya mengikuti Ekaristi secara kusuk ya. Jangan nanti saya kan sudah ikut misa pertama, misa kedua nongkrong-nongkrong di parkiran ya, nongkrong-nongkrong di Gazebo gitu di ya. gazebo atau di saung atau di pohon, lalu kemudian ketika mau terima abu atau mau komuni lalu kemudian masuk. Nah, itu jangan, seperti itu tidak boleh. Itu justru yang namanya dosa sakrilegi ya. Dosa tidak menghormati sakramen Maha Kudus kalau dalam keadaan kita tidak siap tapi malah sambut komuni ya. Hanya di gereja nongkrong, ngobrol-ngobrol ya, lihat sudah mau jamnya komuni, prodiakon sudah keluar baru kemudian kita masuk. Nah, itu namanya dosa sakrilegi seperti itu. Kalau misalkan kita ngambil komuni, tapi kita langsung pulang, itu juga termasuk dosa sakral? Dia termasuk dong, karena kan perayaan Ekaristi dari ritus pembuka sampai ritus penutup, bukan dari ritus pembuka sampai komuni ya. Maka itu juga termasuk dosa sakrilegi ya. Maka di beberapa paroki ya ada yang menuliskan besar-besar gitu di pintu masuk gerejanya ya. Datang terlambat, pulang sebelum berkat ya. Nah, itu yang biasanya terjadi kepada umat itu seperti itu. Jadi sudah datang terlambat, komuni, pulang duluan, belum terima berkat sudah pulang duluan. Nah, itu tidak boleh. Jadi kalau kita misa, ya harus mempersiapkan diri ya. Makanya kita datang ya harus 30 menit sebelum misa kita sudah persiapan batin. Ya, jangan datang mepet-mepet ya, atau datang malah telat gitu. Nanti pintu gerbang ditutup, nanti marah ya kan. Padahal itu gunanya untuk ya kita mau menghormati Ekaristi, kita mempersiapkan diri ya.
Kalau kita pergi ke pesta ya kita kan pasti mempersiapkan diri ya pakai baju dandan. bagus, dandan segala macam dan tidak telat. Masa ketemu Tuhan kita telat ya. Habis gitu pakai sendal jepit lagi, pakai kaos oblong lagi, pakai celana pendek lagi. Nah, itu ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri ketika kita mau ekaristi apalagi hari raya nanti, pekan suci nanti ya. Betul. Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung sampai hari raya Paskah itu kan hari raya besar. Maka kita harus mempersiapkan diri dengan baik. Selain tentu masa Prapaskah kita mempersiapkan diri ya 40 hari ini kita berpuasa dan berpantang dan bertobat juga. Maka kita mempersiapkan diri secara batiniah tadi dan secara lahiriah ya jangan telat ketika misa, jangan telat ketika kita hari raya nanti ya, begitu. Nah nih Romo, ada satu pertanyaan ganjil lagi nih Romo nih. Kebetulan kan saya kan sekolah di sekolah Katolik dan teman saya ini ada yang Buddha. Dia tuh nanya, "Weh, lu kenapa sih Prapaskah itu 40 hari, kenapa nggak 30 hari aja atau 20 hari? Kan kelamaan tahu kalau 40 hari." Gitu mau dibilangnya. Iya. Kenapa 40 hari ya? Tentu saja karena kita meneladani Yesus yang berpuasa 40 hari ya. Dasarnya jelas Yesus juga berpuasa 40 hari lamanya. Ya, maka kita ya sebagai pengikutnya ya mengikuti dong. Masa kita korting ya jadi 20 hari ya. Masa kita kurangi jadi 30 hari ya karena Yesus berpuasa 40 hari lamanya. Nah, itulah kemudian dasarnya bahwa Gereja Katolik ya kita berpuasa juga atau masa Prapaskah kita, masa pantang puasa dan tobat kita ini 40 hari seperti itu. Jadi jelasin nanti ke teman kamu ya karena Yesus berpuasanya 40 hari gitu. Kalau Yesus berpuasa 30 hari, 30 hari masih gereja ya gitu. Berarti nggak boleh dipotong ya? Iya, jangan dipotong. 40 hari Yesus berpuasa ya kita sebagai umat Katolik ya juga 40 hari lamanya kita masa Prapaskah ini. Gitu. Nah, Mo, kan tadi kita ngebahas masa Prapaskah itu adalah masa pertobatan ya, Mo? Iya. Kan tadi Romo juga nyinggung nih sedikit. Kita melakukan pantang dan puasa di masa Prapaskah. Selain pantang dan puasa, Mo, kira-kira apa sih yang bisa kita lakuin untuk bertobat? Oke. Selain pantang dan puasa ya, kalau ingat di bacaan Rabu Abu kemarin ya, selain pantang dan puasa adalah doa dan sedekah atau amal kasih ya. Pantang, puasa, doa dan sedekah atau amal kasih. Inilah 4 hal inilah yang kita lakukan selama masa Prapaskah ini 40 hari. Pantang dan puasa jelas kalau itu ya. Lalu doa dan sedekah bagaimana? Ya tergantung kita melakukannya seperti apa ya. Tetapi prinsipnya ingat ya, jangan melakukan hidup keagamaanmu supaya dilihat orang lain ya. Jadi puasa kita, pantang kita, sedekah kita, doa kita ya jangan dilihat gitu ya. Orang, jangan intensinya, motivasinya supaya saya dilihat orang. Oh, saya suci, saya sedang puasa ya. Kan nggak boleh ya. Itu yang Yesus sebutkan dalam Injil ya, jangan seperti orang munafik ya. Dia mengubah air mukanya supaya terlihat bahwa ia sedang berpuasa. Jangan seperti itu. Gitu ya, harus cuci mukamu. Begitu pula ketika berdoa ya. Jangan seperti orang munafik yang berdiri di pasar atau di pinggir-pinggir jalan, ya tikungan-tikungan ya, supaya dilihat orang. Kalau berdoa, masuklah kamarmu, kunci pintu ya, berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi ya, sehingga Bapamu yang tersembunyi melihat apa doamu yang tersembunyi itu. Begitu pula ketika kita amal kasih tadi, sedekah ya. Biasanya kan sekarang ya ketika zaman sudah digital, sudah modern ya, tangan kanan memberi, tangan kiri video selfie. Nah, ya. Tangan kanan memberi, tangan kiri selfie untuk merekam ya, untuk mengabadikan. Nah, Yesus betul, Yesus mengajarkan ya kalau tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh tahu ya. Nah, itulah yang diajarkan supaya 40 hari tadi pantang puasa,
doa, sedekah atau amal kasih ini kita lakukan secara tulus, ya, bukan untuk dilihat orang, bukan untuk dibilang suci, bukan untuk dibilang saleh, tetapi karena memang saya tulus menjalankan ini sebagai bentuk pertobatan saya, gitu. Aku mau nanya nih, Mo. Jadi kan sebenarnya kemarin tuh aku dapat sedikit tambahan gitu pertanyaan, Mo. Jadi ada salah satu teman aku bilang katanya dia nggak mau ikut pantang dan puasa karena dia nggak tahu tata caranya, Mo. Jadi dia nggak mau ikut pantang puasa. Oke. Jadi kira-kira gimana, Mo? Tata Ya. caranya atau peraturannya lah, Mo. Oke, peraturan pantang dan puasa sebetulnya pantang dan puasa setiap kita masa prapaskah itu selalu dikeluarkan peraturan dari keuskupan, ya, dan pasti selalu sama, ya, hanya kadang ya kita umat Katolik itu selalu lupa, ya, masalahnya itu selalu lupa. Dan tadi kalau nggak tahu kan harusnya mencari tahu, bukan nggak mau, ya. Saya nggak tahu peraturan pantang dan puasa, harusnya saya mencari tahu, bukan kemudian saya jadi nggak mau pantang dan puasa. Nah, maka saya menjelaskan nih peraturan pantang dan puasa. Pertama, puasa itu kita makan kenyang satu kali, ya, jelas. Dan itu yang diwajibkan hanya hari Rabu Abu, Jumat Agung, ya. Hanya 2 hari ini yang kita diwajibkan puasa, ya. Apa tadi itu puasa? Makan kenyang satu kali, ya. Jadi kalau kita biasa makan sehari berapa kali? 3 kali, ya, pagi, siang, malam lah, ya, biasa. Kenyang biasanya, ya, kita makannya seperti itu, ya. Maka kita hanya makan kenyangnya 1 kali. Boleh di pagi harinya saya makan kenyang, siang saya makan nggak kenyang, ya. Biasanya kita makan 1 piring, ya. Ya berarti dari 3 kali makan itu hanya 1 piring yang 1 kali itu yang makan kenyang. Selebihnya ini setengah piring atau 1/4 piring, ya, seperti itu. Atau kalau misalnya memang oh ya sudah saya juga mau makannya hanya 1 kali kenyang, jadi 2 kali makan sisanya saya tidak makan misalnya. Ya itu boleh juga, makan kenyangnya hanya 1 kali. Artinya ya dia hanya makan 1 kali di hari Rabu Abu dan di Jumat Agung itu. Itu juga boleh juga seperti itu, ya, kalau yang memang ingin lebih menghayati makna puasa tadi itu. Lalu siapa yang boleh berpuasa? Yang sudah berusia 17 tahun sampai awal tahun ke-60. Jadi ya 17, 18 sampai 60 tahun lah gitu. Itu wajib berpuasa, ya. Nah, maka yang sudah berusia segitu, ya, Bapak Ibu juga, ya, termasuk juga orang muda OMK yang 17 tahun sampai dengan 60 tahun, ya, berarti batas ya sudah mulai lansia, ya. Lansia awal itu wajib berpuasa Rabu Abu dan Jumat Agung. Itu, ya, makan kenyang 1 kali. Lalu pantang. Nah, ini pantang ini artinya ya kita tidak melakukan apa yang kita sukai, kita senangi. Saya suka jajan, itu yang kita pantang, ya. Saya suka merokok misalnya, itu yang kita pantang, ya. Saya suka main game misalnya anak-anak, ya, orang muda, itu yang kita pantang. Jadi kita melawan keinginan atau kesenangan kita. Itu namanya pantang, ya. Saya senangnya ini yang kita lawan, ya. Saya hobinya ini, saya pengennya ini yang kita lawan. Gitu. Jadi melawan hawa nafsu tadi, hawa nafsu apapun juga, nafsu untuk makan, nafsu untuk main, nafsu untuk jajan, nafsu untuk misalnya merokok, makan garam, atau apa yang kita sukai tadi itu yang kita lawan. Nah, siapa yang wajib berpantang? Yang sudah berusia 14 tahun, ya.
14 tahun ke atas itu sudah wajib berpantang. Ya, jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya anak sudah 14 tahun sudah diajari untuk berpantang, ya. Diajari anaknya. Kita atau kamu pantang jajan ya, ya setiap hari Jumat ya. Hari pantangnya adalah hari Jumat ya. Lalu kita berpantang di hari Jumat. Begitu pula yang sudah dewasa tadi juga ya. Berpantang di hari Jumat, apa yang menjadi kesenangan kita, apa yang menjadi hobi kita, apa yang menjadi kenikmatan kita, itu yang kita lawan ya. Bahasa rohaninya itu namanya ajere kontra ya. Ajere kontra itu melawan keinginan kita untuk sesuatu itu. Dapat peribahasa baru. Ya, jadi itu bahasa rohani dalam hidup rohani seperti itu. Nah, Ignatius Loyola itu dalam retretnya itu mengajarkan itu. Apa yang menjadi kesenangan, apa yang menjadi keinginan atau kenikmatan kita dan kita lawan, nah itulah ajere kontra itu. Nah, itu peraturan pantang dan puasa. Jadi semoga saudara-saudari, Bapak Ibu ya, anak-anak tidak lagi bertanya-tanya ya. Kadang kita berpikirnya puasanya saudara-saudari kita yang lain ya. Oh iya. Mereka ada jam tertentu berpuasa, jam sekian buka ya. Atau jam sekian sahur. Tidak, kita tidak seperti itu. Kita berbeda puasa kita ya. Karena puasa kita bukan hanya sekedar melawan lapar dan haus ya. Kalau hanya sekedar melawan lapar dan haus ya itu hanya puasa yang soal perut saja ya kan. Sementara dalam kitab suci dijelaskan ya, puasa yang ku kehendaki adalah engkau melepaskan belenggu kelaliman. Artinya ya kita harus hidup benar ya, harus bertobat. Nah, itulah yang dikehendaki selama masa Prapaskah. Bukan melawan lapar dan haus saja, tetapi bagaimana saya bertobat, saya berbalik dari tingkah laku saya yang jahat, saya jadi orang baik. Nah, itulah pertobatan yang dikehendaki selama masa Prapaskah. Ya, gitu. Jadi teman-teman semua tahu ya, sehingga kita motivasi niat kita selama masa Prapaskah pertobatannya ya, bukan tidak makan dan tidak minumnya. Kalau itu kan cuma 2 hari yang diwajibkan ya, Iya, Rabu Abu dan Jumat Agung. Sementara Jumat lainnya kan Bebas. pantang ya, Jumat lainnya hanya pantang saja. Begitu. Dan ada tambahan lagi ya, pertobatan ekologis. Apa tuh? Pertobatan ekologis ada nggak? Jadi selain pertobatan yang tadi kita lakukan ya, kita ada pertobatan ekologis dalam masa Prapaskah kita. Tentu namanya ekologis itu berkaitan dengan apa? Ekologi berkaitan dengan apa? Dengan alam ya, alam ciptaan ya, ekosistem ya. Nah, maka pertobatan ekologis yang diharapkan adalah bagaimana kita juga mencintai, merawat alam ciptaan kita, lingkungan kita, dengan tidak merusak lingkungan, membuang sampah sembarangan, ya. Itu pertobatan ekologis. Keuskupan Agung Jakarta itu sudah membuat program yang sudah beberapa tahun lamanya ya, yaitu dengan Pantikfom ya, singkatannya. Apa itu Pantikfom? Pantang, plastik, dan styrofoam ya. Plastik itu kan susah diurai. Betul. Ya, bisa puluhan tahun, ribuan tahun bahkan ya untuk bisa mengurai plastik itu. Nah, makanya gereja Keuskupan Agung Jakarta menghimbau kepada umat masa Prapaskah ini kita juga melakukan pertobatan ekologis. Yang tadinya kita
apa-apa pakai botol plastik ya, beli botol plastik ya, bawa tumbler sendiri, bawa botol minum sendiri, seperti itu. Atau yang biasanya kita buang sampah sembarangan ya, kita tertib ya, buang di tempat sampah, dipilah sampahnya ya. Lalu yang biasanya kita ada di gereja misalnya dekorasi pakai bunga potong ya, sekarang udah nggak boleh lagi, sebagai bentuk gerakan kita mencintai alam. Sekarang bolehnya menggunakan dekorasi bunga hidup seperti ini ya, jadi beli bunga hidup. Nah setelah itu kan bisa dirawat lagi, bisa dipelihara lagi. Kalau bunga potong sekali pakai langsung layu, buang. Iya, memang bagus, indah ya, tetapi itu kan sama saja kita tidak mencintai, merawat lingkungan ya. Bunga dipotong lalu layu dibuang. Minggu berikutnya lagi potong, layu, buang ya. Maka ini salah satu gerakan pertobatan kita selama masa Prapaskah untuk pertobatan ekologis. Mencintai lingkungan, merawat lingkungan, tidak mengotori lingkungan alam sekitar kita ya. Maka kompleks gereja kita ya kita perhatikan juga. Nah, itulah pertobatan ekologis. Oke, Mo. Aku mau nanya nih tentang patang dan puasa. Ya. Kalau diwajibkan itu kan hanya Rabu Abu dan Jumat Agung. Ya, betul. Kalau misalkan kita mau setiap hari gitu contohnya, itu boleh kan, Mo? Boleh-boleh saja, tapi kembali lagi motivasinya atau niatnya, intensinya. Wah, kebetulan nih 40 hari nih masa Prapaskah, masa pantang dan puasa. Saya mau diet. Nah, itu nggak boleh. Niatnya bukan puasa tapi dietnya itu ya. Jadi balik lagi yang diharapkan oleh Tuhan, bagaimana kita bertobat dari tingkah laku kita yang jahat, bukan sekedar kita tidak makan dan tidak minum ya. Makanya konsep berpuasa kita orang Katolik berbeda dengan saudara-saudari kita yang Muslim yang berpuasa 1 bulan penuh di jam tertentu, lalu mereka berbuka ya, lalu sahur. Kita tidak ya. Kita yang diwajibkan hanya 2 itu, sementara yang lain Jumat lainnya adalah hari pantang, dan yang diutamakan adalah bagaimana kita bertobat. Paling sederhana apa sih? Paling sederhana ya mengaku dosa. Itu kan bentuk pertobatan paling konkret ya. Iya. Tapi seringkali yang sederhana ini juga tidak kita lakukan. Jarang dilakukan. Ya. Padahal itu yang sangat konkret. Saya mau bertobat. Konkretnya apa? Ya ngaku dosa ya. Sakramen tobat. Itulah konkretnya kalau kita mau mengisi masa Prapaskah dengan pertobatan, ya kita mengaku dosa. Gereja memang memberikan nanti waktunya ya, menjelang Pekan Suci pasti akan ada waktu yang diberikan untuk sakramen tobat. Tetapi sekali lagi diingat, jangan menunggu Pekan Suci, iya, jangan menunggu Natal atau Paskah baru ngaku dosa. Kapanpun bisa ya. Jadi jangan menunggu hari raya Paskah atau hari raya Natal baru ngaku dosa. Kapanpun saya merasa berdosa, saya merasa ada yang mengganjal hati saya, tinggal hubungi Romo ya. Romo, saya mau mengaku dosa. Pasti dilayani ya. Tidak perlu menunggu nanti, aduh Paskah masih lama nih, aduh Natal masih lama nih. Nah, kayak gitu kan malah menambah dosa lagi nanti ya. Nah, jadi kalau memang sudah mengganjal, ada sesuatu dalam hati kita yang mengganjal karena dosa kita, langsung minta sakramen tobat. Itu yang diharapkan. Jadi puasa kita atau Prapaskah ini, kita berbalik dari tingkah laku kita yang jahat tadi. Bukan hanya saya 40 hari mau puasa makan kenyang 1 kali saja. Ya, tidak seperti itu. Ya, kalau mau seperti itu ya silakan, tapi kembali lagi
motivasinya, niatnya jangan demi saya diet, demi saya kurus, ya sudah saya di masa Prapaskah ini sudah terbantu dengan situasinya, ya terbangun dengan situasinya harus puasa, pantang dan puasa, maka saya kemudian bisa sekalian diet. Nah, itu sudah tidak murni lagi nanti itu. Udah salah langkah ya. Sudah tidak sesuai masa tobat kita nanti itu. Nah tuh teman-teman dengarkan, udah denger penjelasan dari Romo itu udah, aduh gimana ya, udah Jadi- paham bukan? Jadi tersadar Iya, gitu benar. ya. Buat teman-teman yang masih sekolah juga jangan pantang belajar, terus pantang kerja, ya bukan kayak gitu, itu beda lagi ya teman-teman. Iya. Itu mah udah Pantangnya beda harus yang memang apa yang menjadi kesenangan kita ya tadi itu. Kesenangan kita main game ya ini yang harus kita lawan, pasti kan berat ya. Kalau kita melawan kesenangan kita pasti itu berat. Nah, justru disitulah perjuangannya. Itu ujiannya gitu. Iya, justru di situ. Kalau yang tidak kita senangi ya ngapain kita pantang ya. Misalnya saya pantang rokok, padahal saya nggak ngerokok, ya kan nggak ada gunanya ya. Justru yang kita senangi itu. Saya senang jajan, saya senang makan, saya senang makan daging misalnya ya. Inilah yang kita lawan. Jadi saya makannya tahu tempe misalnya ya. Saya tidak jajan, uangnya saya tabung atau tadi saya berderma, sedekah, amal kasih. Atau APP gitu. Ya, kotak APP diisi ya. Itu juga bisa. Atau tadi saya makan kenyang sementara makanannya masih ada ya. Saya berikan ke Yang orang membutuhkan. miskin ya, ke gelandangan, ke manusia gerobak ya, siapapun yang bisa kita temui di jalan. Nah, mereka pasti lebih membutuhkan. Nah, itulah kita bisa lakukan sedekah amal kasih derma kita. Gitu. Ya tidak harus uang ya, kita bisa memberikan dari tadi itu makanan kita berikan ya, dengan kita tidak membuang makanan juga kan. Kita bisa berderma kepada orang miskin gitu. By the way nih, kita diem-diem aja ya, yang nonton ini aja yang tahu. Romo pantang dan puasa apa nih? Kalau boleh tahu, yang nonton aja yang tahu ya. Jangan dikasih tahu siapa-siapa, secret. Kan ini ditonton banyak ya. Oh iya. Oke. Tapi kan yang nggak nonton nggak tahu. Oh iya benar ya. kita Paling ngajak cuma yang buat nonton nonton. doang yang Iya. tahu ya. Ya pasti sama lah, Romo juga berpantang dan puasa di hari Rabu Abu dan Jumat Agung ya. Makan kenyang satu kali ya, bahkan ya tadi itu makan kenyang satu kali bisa makan makannya hanya satu kali saja, bisa juga makan tadi yang ini cuma setengah atau seperempat, yang ini satu piring, yang ini setengah atau seperempat ya. Kalau saya ya juga Romo Wahyu, kami hanya makannya satu kali ya. Jadi makan siang yang kesorean sebetulnya ya, karena saya baru makan jam 3 sore gitu. Sementara Romo Wahyu baru makan pada saat Rabu Abu itu setelah misa Rabu Abu malam. Jadi sekitar baru jam 8 malam gitu. Jadi makannya hanya satu kali gitu. Seperti itu ya, tetapi kalau Bapak Ibu ya teman-teman yang lain mau ya makan paginya setengah porsi atau seperempat porsi, siangnya baru makan kenyang satu porsi, malamnya setengah porsi lagi atau satu porsi, ya itu juga tidak apa-apa. Seperti itu. Yang penting makan kenyangnya satu kali ya. Pantangnya apa ya? Kalau saya tentu saja karena biasa itu di pastoran disiapkannya kan daging ya, ada daging ayam ya segala macam, maka pantangnya pasti pantang daging ya. Kita tidak makan daging di hari Jumat ya, hari pantang ya. Dan juga ya saya tuh kadang hobi kuliner ya. Jadi pantangnya ya pantang kulineran ya, pantang cari makan di luar, pantang makan jajan di luar seperti itu. Bisa jadi ide ya teman-teman, kalau pantang kuliner itu ada. Ini boleh Ya, dicoba. itu karena kesenangannya kan tadi makan, jajan ya, maka itu yang dilawan ya selama masa prapas. Merokok saya enggak ya kan, apalagi makan
makan yang manis-manisan juga enggak, garam juga enggak juga gitu, enggak terlalu. Jadi ya yang disenangi tadi itu ya hanya itu saja gitu. Nah teman-teman, tadi kita udah dengerin penjelasan dan udah dikasih pengetahuan nih sama Herodias kan dari Rabu Abu, dimana Rabu Abu tuh memang dimulainya sebagai pertobatan kita. Terus yang kedua, kenapa sih harus di dahi itu tanda salib gitu ya? Ya itu balik lagi, karena memang itu hubungannya dengan Tuhan gitu ya, jadi makanya tanda salib. Terus setelah itu, boleh nggak sih kita nerima sekali atau 2 kali? Itu boleh-boleh aja ya teman-teman. Nah Romo, ada satu lagi. Apa tuh? Jadi kan kami komsos ya, nah kebetulan gitu. Kami mau nanya nih, mau kan biasanya kalau tugas itu kita jalan ke sana, jalan ke sini, ngobrol sana, ngobrol sini, karena kita harus koordinasi gitu ya. Apalagi saat konsentrasi, di mana kita malah foto gitu mau. Kira-kira kita boleh nggak sih nerima komuni gitu? Oke, baik. Pertama-tama tergantung disposisi batin ya. Jadi bukan boleh tidaknya, tapi disposisi batinnya bagaimana. Misalnya disposisi batin saya, aduh saya tugas ini saya kan nggak fokus. Saya mondar-mandir, saya malah jepret-jepret ya. Saya ngobrol karena koordinasi. Maka saya merasa jangan komuni deh. Nanti aja di misa kedua saya ngikut sebagai umat. Itu disposisi batin ya. Bukan boleh tidaknya, tapi tergantung disposisi batin kita. Kesadaran kita gitu. Kalau saya merasa aduh saya udah bertugas dan saya nggak ada waktu lagi nih ke gereja nih ya, karena setelah ini saya pergi segala macam, saya nggak ada waktu lagi untuk misa lagi atau nanti ketika bertugas lagi, maka ya saya sambut komuni tapi dengan tetap saya mengikuti ekaristi ya. Meskipun bertugas saya tetap mengikuti ekaristi secara penuh. Ya balik lagi dari awal sampai akhir ya, jangan nanti dari awal ketika perarakan masuk ikut ya, ketika sudah mulai bacaan keluar ya, nongkrong di ruang komsos ngadem segala macam, lalu kemudian masuk lagi ya, lalu kemudian setelah itu sambut komuni, jangan ya. Disposisi batin kita ya, kita harus mengikuti perayaan ekaristi dari awal sampai akhir. Meskipun kita sedang tanda kutip sedang bertugas ya, tetapi ya kita mau tetap berekaristi secara penuh, mau tetap ekaristi secara kusuk juga gitu. Oh jadi buat teman-teman semua nih, kalau jadi panitia tata laksana jalan-jalan itu nggak apa-apa kalau misalkan kita punya kesadaran diri masing-masing. Ya gitu. Jalan-jalannya tentu dalam arti ketika sedang bertugas ya, jangan nanti mentang-mentang ini saya jalan-jalan nggak jelas ya, nanti itu malah mengganggu umat lain ya. Ketika sedang bertugas ya memang harus melakukan tugasnya ya, tetapi kalau memang tidak bertugas lalu jalan-jalan ya ini tidak boleh itu mengganggu. Udah beda lagi. Iya, cerita itu lagi itu. Beda ya. cerita. Jadi begitu kita disposisi batinnya seperti apa. Kalau memang saya mau sambut komuni dan saya merasa saya sudah mengikuti ekaristi, fokus secara full, kendati saya sedang bertugas, ya nggak apa-apa sambut komuni ya. Tetapi kalau disposisi batin saya, aduh saya tadi ngikutinnya nggak full, ngikutinnya nggak fokus, nggak kusuk, ya sudah nanti ajalah saya misa berikutnya saya jadi umat, nah gitu. Ya. Jadi ada beberapa pilihan buat yang tugas nih teman-teman. Nah, aku lanjut ngeringkas lagi nih ya Mo ya. Jadi tadi kita udah ngebahas tentang Rabu Abu, itu boleh dapat 2 kali abunya. Terus dari kita bertobat itu ada 4. Jadi ada doa, amal kasih, pantang dan puasa. Bener ya Romo ya? Ya. Terus ada pentobatan ekologis. Pertobatan ekologis. Pertobatan ekologis. Itu jadi pengetahuan baru kita. Oke, teman-teman. Nah, sekarang nih kita udah di pengunjung acara nih teman-teman. Kita juga mengucapkan terima kasih sama Romo Dias karena udah partisipasi untuk hari ini. Udah ngasih penjelasan panjang kali lebar kali tinggi, udah kayak guru MTK aja. Sampai ngantuk-ngantuk. Terima kasih ya Romo Dias. Waduh, ya terima kasih sudah mengundang juga ya.
luar biasa Komsos sekarang punya podcast ya. Puji Tuhan. Wak. Punya ruangan studio ke podcast ini keren ya. Jadi semoga banyak konten-konten yang nanti dihasilkan dari teman-teman Komsos ini ya. Tungguin aja ya Nes ya. Stay tune terus. Nah oke teman-teman semua, terima kasih Romo. Terima kasih. Aku juga mau terima kasih buat teman-teman semua yang udah dengerin, udah mau nonton. Semoga apa yang udah dikasih Romo Dias, pengetahuannya, ilmunya itu bakal bermanfaat buat kalian semua. Benar tuh. Saya Felis. Saya Titus. Sekian dan terima kasih. Dadah. 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 Sampai jumpa.